Selamat malam Sobat Nekol dimanapun Ibu Bapak berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Amperiana Nguru, Pendeta Jemaat GPIB Jatipon Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari keempat di tahun Rahmat Tuhan yang baru 2022. Malam hari ini kami akan mengakhirinya dengan kekuatan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Sobat Night Call, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Wahyu 22 ayatnya yang ke-13 yang memberitakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sobat Nekol yang Kristus kasihi, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita boleh melaluinya dengan pimpinan Tuhan. Hari keempat di tahun Rahmat Tuhan yang baru 2022. Dan menutup hari ini firman Tuhan mengatakan dan menegaskan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Apa maksud firman Tuhan bagi kita yang baru saja melangkahkan kaki di tahun 2022 ini? Hati-hati, firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 13 ini masih terkait erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 12 yang mengatakan, Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dengan demikian, Yesus yang adalah Alfa dan Omega melalui firman Tuhan ini mau menegaskan, yang pertama, bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahwa sebelum semua ada, Dia sudah ada. Dan sampai dunia berakhir pada hari kedatangannya kembali, Dia juga ada. Karena Dialah Alfa dan Omega, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 3 mencatat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu 2 Petrus 3 ayat 10 menyatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dengan kata lain, Yesus memiliki otoritas total sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, barang siapa percaya kepada Yesus yang adalah Alfa dan Omega, serta menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Kisah Rasul 2 ayat 5 menegaskan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengingatkan kita, teguhlah dalam beriman kepada Yesus di tahun 2022 ini, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi. Apakah permasalahan keluarga, atau pandemi COVID-19 yang masih akrab dengan kita ini, ataukah masalah pekerjaan, mari tetap beriman teguh kepada Kristus. Percayalah bahwa kita bisa melalui semuanya itu di dalam pimpinan Sang Alfa dan Omega, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Dan dengan iman yang teguh inilah keselamatan itu tetap menjadi milik ibu bapa, saudara dan saya sampai Kristus datang kembali. Yang kedua, arti kata Alfa dan Omega, istilah yang mengacu pada huruf alfabet Yunani yang pertama dan terakhir. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Yesus mau menegaskan kedudukannya, posisinya sebagai Tuhan di dalam dunia ini. Bahwa Dia sudah ada sebelum dunia diciptakannya. Dan Dia akan ada sampai dunia ini berakhir.
Dengan kata lain, dari dunia ini ada sampai dunia berakhir, Dia tetap ada dan selalu ada. Inilah kekekalan Yesus sebagai Tuhan semesta alam. Nah, berdasarkan hal inilah, barang siapa yang menyerahkan hidupnya ke dalam kasih Yesus Kristus, maka tidak sia-sia kehidupannya. Sebaliknya, dia akan dimampukan untuk terus dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan syukur, dengan penuh pengharapan, karena berjalan bersama Yesus di sepanjang kehidupan. Karena itu saudaraku, jangan ragu-ragu untuk meminta penyertaan Yesus dalam langkah kaki kehidupan kita di tahun Rahmat Tuhan yang baru 2022. Bersama firman Tuhan malam hari ini, mari kita bersyukur karena kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita beristirahat dengan damai, sebab penjagaannya sebagai yang kekal terus berlangsung di sepanjang kehidupan kita sampai ke kematian kita. Karena itu, Dia layak menerima pujian, hormat, serta segala yang mau kita berikan kepadanya di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memilih kami untuk menjadi anak-anak Kristus yang tertebus. Berkati kami di tahun Rahmat Tuhan yang baru 2022. Teguhkan iman, harap, dan percaya kami kepadamu, sehingga apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, kami tetap memiliki Allah yang menyertai kami sampai kepada kekekalan. Saat ini kami akan beristirahat, sertai kami, lindungi kami, dan ketika esok pagi kami boleh bangun, kami siap untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan kami untuk hormat kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Sobat Night Call, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.